Kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari, ada jaket berbulu yang paling mahal dicuri seseorang, guys. Saat polisi datang, pemilik butik mengatakan, "Tolong bantu saya untuk mencari pencuri jaket itu, Pak. Karena jaket itu sangat berharga dan super duper mahal. Yang anehnya, di butik saya nggak ada jejak sama sekali dan nggak ada kunci pintu yang rusak." Polisi bertanya, apakah ada orang lain tahu atau memegang kunci itu? Pemilik butik mengatakan, "Cuma ada 3 orang pekerja saya yang tahu kunci itu, Pak." Gak lama, polisi langsung datang ke rumah pekerja butik itu. Cindy mengatakan, "Saat itu aku libur bekerja, Pak, dan saat hari kejadian aku lagi pergi ke rumah pacarku. Jadi mana aku tahu tentang pencurian itu?" Loli mengatakan, "Saat itu semua karyawan emang lagi libur, Pak. Saya udah bekerja di butik selama 10 tahun. Jadi mana mungkin saya yang mencuri?" Dandi mengatakan, "Saat itu aku juga lagi libur kerja, Pak, dan seharian aku tidur di rumah. Lagi pula aku juga alergi banget sama bulu. Jadi aku nggak mungkin bisa mencuri jaket bulu itu." Kalau menurut kamu dari pernyataan ketiga orang itu siapakah pencurinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi pencurinya adalah Dandi. Karena ia berbohong kalau ia alergi sama bulu. Tapi di rumahnya ia malah memelihara kucing. Kucing kan juga berbulu ya guys. Mungkin karena panik dia jadi berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari, kamu lagi asik berjalan di sebuah taman, guys. Tiba-tiba ada seseorang yang memukulmu sampai pingsan. Saat kamu terbangun, kamu udah berada di ruangan persegi yang gak memiliki atap. Di tempat itu, kamu gak bisa keluar karena gak ada pintu sama sekali dan kamu gak bisa memanjat tembok yang lumayan tinggi. Tapi tiba-tiba ruangan itu mengeluarkan air yang terus-menerus tinggi. Kamu harus segera keluar supaya kamu bisa selamat. Di tempat itu, kamu ngelihat ada 3 benda yang bisa kamu gunakan. Kira-kira benda apa yang bakal kamu gunakan? Apakah A. memilih tong kayu yang kosong, B. memilih sepeda, atau C. memilih tali yang panjang? Sebelum airnya penuh dan kamu nggak selamat, coba jawab dalam 10 detik. Hayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi jawabannya, kamu harus menggunakan tong kayu yang kosong. Caranya, kamu memegang tong kayunya dengan kencang. Jika airnya terus bertambah sampai penuh, kamu akan mengambang bersama tong kayu yang kamu pegang, guys. Nah, setelah airnya penuh, kamu bisa naik ke atas tembok dan bisa meminta bantuan untuk turun. Hayo, kamu tahu juga nggak jawabannya? Kalau kamu tahu, berarti kamu hebat banget nih. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Suatu pagi, ada polisi yang datang ke rumah wanita bernama Wanda, guys. Saat polisi masuk ke dalam rumahnya, Wanda mengatakan, "Saat aku lagi memasak, ada orang yang tiba-tiba menyerangku dari belakang sampai pingsan, Pak. Dan saat aku sadar, aku sudah melihat seluruh rumahku sudah hancur." Polisi bertanya, "Apakah kamu melihat siapa yang menyerangmu tadi?" Wanda mengatakan, "Aku nggak bisa melihat wajahnya, Pak, karena dia menggunakan topeng wajah dan pakaian lengkap." Gak lama, polisi langsung memanggil 3 orang tetangga yang dicurigai telah menyerang Wanda. Tetangganya Gaby mengatakan, "Tadi pagi aku berangkat kerja lebih awal karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan di kantor, Pak. Saat aku lewat rumah Wanda, aku nggak melihat ada sesuatu yang aneh di sana." Temannya Helmi mengatakan, "Tadi pagi aku baru aja sampai di rumah karena abis keluar kota, Pak. Dan kebetulan aku juga nggak lewat rumahnya Wanda. Jadi aku nggak tahu apa-apa." Tetangganya Rina mengatakan, "Kemarin aku bekerja dan mendapatkan shift malam.
Aku lembur sampai pagi, dan ini aja aku baru bangun tidur dan capek banget. Lagi pula aku nggak tahu tentang kejadian itu. Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa pelakunya? Coba bantu Pak Polisi untuk jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu ada yang tahu nggak? Jadi pelakunya adalah Rina, karena ia berbohong kalau ia capek banget dan baru bangun tidur. Kalau kamu lihat, wajahnya masih seger banget dan masih ada make up-nya tuh. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari, ada seorang pria yang kaya raya bernama Bima, guys. Ia memanggil pembantunya Opang untuk menyiapkannya makan siang. Gak lama, Rama si satpam di rumah itu berteriak, "Tolong!" Ternyata Bima si pria kaya itu sudah meninggal di kamarnya. Rama langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Pada saat polisi datang dan menyelidikinya, ia menduga kalau Bima terbunuh karena keracunan. Pembantunya Opang mengatakan, "Saya tidak meracuninya, Pak. Tapi tadi pas saya lagi mengambil minum untuk Tuan Bima, saya melihat ada orang yang masuk ke dalam dapur." Lalu polisi memanggil 3 pekerja yang ada di rumah itu. Orang pertama, tukang kebunnya Didi, mengatakan, "Pada saat kejadian, saya lagi motong tanaman, Pak. Tadi Pak Bima nyuruh saya untuk merapikan kebunnya." Satpamnya Rama mengatakan, "Pada saat kejadian, saya lagi di luar, Pak. Tapi pada saat saya memanggil Pak Bima, saya melihatnya sudah tewas." Pembantunya Opang mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Tadi saya cuma disuruh membuatkan makanan untuk Pak Bima. Dan setelah saya memberikan makanan, saya lagi beristirahat di dapur." Dari penjelasan ketiga orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya nih? Langsung dijawab dalam 10 detik. Hayo, kalian ada yang tahu nggak jawabannya? Jadi ternyata pelakunya adalah tukang kebunnya Didi, guys. Karena ia mengatakan kalau lagi merapikan kebun. Tapi kalau kamu lihat ada gunting rumput di atas meja dapur. Dan pembantunya juga mengatakan kalau ada orang yang masuk ke dapur secara diam-diam. Mungkin saat Didi memberikan racun ke makanannya, gunting rumputnya ketinggalan ya, guys. Teka-teki kelima. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Dika yang sangat menyukai hewan. Ia memiliki berbagai banyak hewan yang ia pelihara di kebun belakang rumahnya. Pada siang hari, ia pergi sebentar untuk mengantar anaknya ke sekolah. Tapi pada saat ia kembali ke kebun untuk memberi makan hewannya, ia kaget karena domba kesayangannya sudah hilang. Ia curiga 3 orang tetangganya yang gak suka sama dia. Ia langsung bertanya dan datang ke rumah tetangganya. Tetangga pertama mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa, Dik. Dari tadi pagi aku nonton TV sendiri di rumah." Tetangga kedua mengatakan, "Mana mungkin aku yang mencuri dombamu, Dik. Aku kan perempuan dan aku juga takut sama domba." Tetangga ketiga mengatakan, "Aku emang nggak suka sama kamu, tapi nggak mungkin lah sampai mencuri dombamu. Lagi pula buat apa aku mencuri dombamu?" Dari ketiga tetangganya, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau kamu teliti, pelakunya adalah tetangganya yang ini. Karena di dalam rumahnya ada bekas bulu domba, guys. Mungkin dombanya sudah dipotong dan dijadikan makanan ya. Teka-teki keenam. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Diduga salah satu dari kedua orang ini adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Kalau kamu tahu jawabannya, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!